Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untukmu semua. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan kisah dalam Injil Lukas, bab 12, ayat 13 sampai dengan 23. Kisah ini sangat menarik untuk kita renungkan selama bulan Kitab Suci Nasional, khususnya bagi Keuskupan Agung Medan yang mengambil tema membangun keluarga Katolik sejahtera seturut Kitab Suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kisah dalam Injil ini dimulai dengan percakapan Yesus dengan salah seorang dari orang banyak mengenai pembagian warisan. Orang itu mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus mengatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa pertama, sedang ada masalah pembagian warisan. Dan yang kedua, Yesus diminta menjadi hakim untuk mengadili perkara ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekayaan telah membawa persoalan besar bagi keluarga ini hingga harus masuk dalam ranah hukum. Padahal, salah satu kerinduan terdalam dari setiap keluarga adalah hidup sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, Yesus menolak permintaan untuk menjadi hakim dengan mengatakan, "Waspadalah terhadap ketamakan, sebab sekalipun seseorang berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian, untuk mengatasi hal ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Mengapa disebut bodoh? Orang itu disebut bodoh karena hanya mengumpulkan kekayaan jasmani atau tamak, sementara itu lupa untuk menginvestasi kekayaan bagi jiwanya. Dengan kata lain, hidup seseorang sejatinya tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan jiwa. Injil Matius bab 16 ayat 26 mengatakan, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?" Hal yang mau ditekankan adalah harta tidak menyelamatkan hidup seseorang jika jiwa mengalami kemiskinan di hadapan Allah. Dari sinilah kita mengetahui kebodohan orang kaya dalam perumpamaan ini, yakni tidak menyadari bahwa kebutuhan jasmani berbeda dengan kebutuhan jiwa. Materi atau kekayaan memang penting bagi tubuh jasmani, tetapi tidak mencakup kebutuhan jiwa. Materi kita butuhkan untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, untuk pendidikan anak-anak, untuk membiayai kesehatan, untuk bersosial, dan lain sebagainya. Namun kita juga harus menyadari bahwa jiwa mempunyai kebutuhan tersendiri, yakni sabda Tuhan. Atau sebagaimana dikatakan oleh Yesus, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kita tidak hanya hidup dengan hal materi, tetapi juga lewat firman Tuhan. Untuk itu, kita tidak boleh hanya kaya secara material, tetapi juga harus kaya di hadapan Allah dengan menginvestasikan sabda Tuhan bagi kebutuhan jiwa, yakni berlaku baik, adil, jujur dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keseimbangan ini, maka mengumpulkan harta duniawi itu menjadi sangat baik demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, yang menjadi tidak baik adalah apabila kita tidak pandai dalam mengelola harta tersebut sehingga bisa membawakan kita pada ketamakan. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam kitab suci harus dijadikan sebagai salah satu jalan untuk belajar. Kita belajar dari pengalaman hidup orang-orang terdahulu, para rasul dan lain sebagainya, bagaimana mereka berusaha menaklukkan segala godaan yang mau membawakan mereka pada ketamakan. Maka, ingatlah anjuran Santo Agustinus, "Tole et lege." Ambil dan bacalah kitab suci dan renungkanlah dalam kehidupan setiap hari
agar kita pun mampu menghadapi dan mengalahkan segala hal yang mau membawakan kita pada ketamakan. Umat beriman yang terkasih, beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kisah dalam Injil ini adalah yang pertama, Yesus tidak akan menjadi hakim bagi kita apabila kita hanya mengurusi perkara tubuh atau jasmani. Yesus adalah penolong bagi kita apabila kita juga berjuang demi perkara keselamatan jiwa. Yang kedua, Yesus tidak menolak materi bagi tubuh, tetapi harus seimbang dengan kebutuhan akan sabda Tuhan bagi jiwa. Sebab jika tidak seimbang, maka materi akan memecah belah kehidupan bersama yang dimulai dari kelompok sosial yang paling kecil, yakni keluarga. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu, seorang anak melaporkan ibunya karena harta warisan. Seorang istri membunuh suaminya karena kekayaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika pemenuhan akan kebutuhan tubuh seimbang dengan pemenuhan akan kebutuhan jiwa, maka kekayaan material itu akan menghasilkan kedamaian dan keharmonisan hidup bersama, yang mana orang saling berbagi, menjadi sehati dan sejiwa seperti para rasul perdana yang mengumpulkan segala kekayaan untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan yang terakhir adalah ingat tole et lege, ambil dan bacalah kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, menjadi kaya adalah berkat, tetapi menjadi tamat adalah kebodohan. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang berlimpah berkat karena mengumpulkan kekayaan bagi tubuh dan jiwa dengan berpedoman pada sabda Tuhan. Semoga pengalaman dari orang kaya yang diumpamakan oleh Yesus membantu kita untuk hidup secara seimbang, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga membantu kita untuk membagi apa yang telah kita miliki, yang telah Tuhan berikan kepada kita, berupa bakat atau talenta yang kita miliki, sehingga orang lain pun dapat hidup dengan sejahtera yang berlimpah-limpah. Semoga Tuhan memberkati kita.